Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai betapa pentingnya tegangan untuk sebuah tone control atau untuk penambah suara pada power amplifier, atau bisa disebut ya tone control lah, kalau saya menyebutnya tone control, baik tone control maupun yang lainnya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini ada beberapa tone control yang sama dan juga ada beberapa tone control yang menurut saya juga sangatlah recommended teman-teman ya. Dan juga sekaligus nanti akan saya saya kasih tahu pengaruhnya apa sih kalau enggak tegangannya itu enggak ya katakanlah kurang itu, tegangannya itu kurang, kira-kira dampaknya apa gitu teman-teman ya. Jadi akan saya kasih tahu kan ke teman-teman, jadi agar supaya teman-teman tuh pada saat memberikan tegangan itu benar-benar tidak maksimal atau tidak minimal, ya sesuai lah teman-teman. Jadi pas kira-kira itu di tengahnya seperti apa gitu teman, biar tone control itu juga awet gitu ya teman-teman ya. Jadi nah seperti yang teman-teman lihat di depan ini ya, di teman-teman bisa lihat ini ada beberapa tone control ya, ada 3 yang saya ambil ya, tapi ini mudah-mudahan ini bisa bisa mewakili tone control yang lainnya teman. Tapi ada beberapa tone control yang sudah dilengkapi dengan PSU itu juga ada teman-teman. Oke teman-teman, jadi sini saya tunjukkan dulu yang pertama ya, yang pertama aja dulu lah. Ini kita saya singkirkan dulu. Nah ini adalah tone control, saya menyebutnya itu tone control klasik gitu ya, tone control yang bisa dikatakan ya tone control biasa. Jadi ini hanya tone control yang hanya cuma bass, treble, volume gitu aja. Jadi gak ada yang spesial ini mas, kalau dipakai ya flat, jadi kurang, bassnya itu masih kurang gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat biasanya tone control yang model seperti saya yang hanya cuma bass, treble, volume, balance, itu tidak ada ya apanya itu, nggak ada yang namanya nggak ada tulisan voltnya itu berapa sih ini sebenarnya. Nah itu yang membuat mungkin sebagian teman-teman pasti bingung, iya itu nggak ada voltnya ya, kira-kira berapa. Nah ini kalau teman-teman misalkan kira-kira patokannya itu di mana, nah ini akan saya tunjukkan teman-teman. Tone control yang seperti saya, kita bisa lihat dari plusnya ini loh, ini plus pada volt ya, teman bisa lihat ya. Nah kita bisa lihat, nah ini akan ada plus ya. Nah kita bisa lihat plusnya itu kemana arahnya, kita lihat, kita balik ya. Ini plus itu adalah untuk tegangan atau input tegangan pada tone control gitu teman. Ini menggunakan tegangan non simetris, tapi kalau teman-teman punya PSU simetris itu bisa diambilkan dari plus sama ground, bukan plus sama negatif. Nanti akan saya tunjukkan ya. Ini adalah plusnya ya, ini plusnya, kita balik. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah yang plusnya ya, tadi yang plusnya di sini. Nah kita bisa lihat ini adalah plusnya. Nah kita bisa lihat ini plusnya itu arahnya itu kemana aja teman-teman, jalurnya itu apakah ada resistor. Nah di sini ada resistor ya, ada resistor yang ke sini ya, ada resistor ini sebenarnya fungsinya juga untuk penurun tegangan sebenarnya. Nah di sini ada resistor itu jalurnya ke elko sini, elko kita bisa lihat. Nah di elko di sini 25 volt ya. Nah saya pastikan bahwa tone control yang model seperti saya ini bisa disuplai sampai di 25 volt teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di 25 volt pun bisa. Pada saat saya coba di 32 volt itu masih bisa. Jadi bisa teman-teman bisa gunakan acuan di elko pada di sini. Tapi mungkin bagi untuk pemula ya agak sedikit bingung ya, mungkin ya teman-teman, agak sedikit bingung ya, karena di sini juga tidak ditulis keterangannya berapa sih maksimalnya nih. Nah itu yang makanya itu ini saya sedikit sharing ya, sedikit saya kasih petunjuk itu teman-teman ya. Nah ini bisa sampai 25 volt karena sudah saya coba. Kalau 32 gimana, saya coba juga masih aman di 32 volt, karena di sini sudah ada yang namanya resistor 2K2. Tapi jangan khawatir, jika teman-teman mungkin misalnya 32 volt kadang kan panas, atau mungkin ada suara dengung pada tone control, kayak suara dengung, tapi ini bisa bekerja karena itu biasanya terlalu besar tegangan yang masuk di tone control ini, sehingga kalau teman-teman kasih yang mungkin 32 kayak dengungan, maka saya sarankan teman-teman bisa taruh di 15 sampai 25 volt. Nah seperti itu, ingat ya, untuk tone control ini bisa main di 12 volt, 15,
18 25 volt bisa, kalau 32 volt bisa, tapi memang saya tidak menyarankan. Tapi kalau teman-teman memaksakan, saya sarankan resistor 2K2 ini bisa ganti 4K7 yang 1 watt. Resistor ini lah bisa diganti dengan 4K7 1 watt atau 2 watt juga boleh, teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa main di 25 volt, tegangan 25 volt non simetris, teman-teman ya. Tune kontrol yang seperti saya ini. Di sini kan tidak ada ya untuk bagian tegangannya, bagian tegangan maksimum kan nggak ada ya. Jadi, nah ini tidak ada tegangan maksimumnya kan ada. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian elko di sini, atau mungkin teman bisa cari sendiri urut-urutannya itu di situ, hambatannya atau semacam pengurangan tegangan itu dikasih resistor berapa gitu coba, sebagai untuk penurun tegangan, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman punya kontrol seperti ini di 25 volt masih aman, masih nggak apa-apa teman-teman. Jadi saya sarankan mungkin lebih enak di 15 volt atau 12 volt. Nah biasanya kalau di power amplifier kadang ada suara dengung kecil, tapi kecil itu lihat pada tune kontrol kalian, apakah di tegangannya terlalu tinggi atau enggak, karena tegangan terlalu tinggi itu akan berpengaruh terhadap kayak dengungan kecil, tapi kecil itu di power amplifier, teman-teman. Nah itu ya, jadi teman-teman bisa lihat bagian, kita lihat bagian plusnya, bagian plus ya, apakah ada resistor ini yang 2K2 ini sebenarnya sebagai penurun tegangan juga, teman-teman. Pada tegangan di sini kan plus, pada saat dikasih tegangan maka dia masuk ke sini kan ada resistor loh. Nah resistor 2K2, maka pada saat masuk ke jalur ini dia sudah tidak lagi, misalkan ini 15 volt, ini tidak 15 volt lagi, ini udah beda lagi, teman. Pada dikasih beban nanti masih beda. Nah maka dia berkurang. Nah kurangnya itu saya kurang tahu berapa kurangnya, karena saya belum cek ya teman-teman, karena belum saya coba. Nah ini berkurang, jadi kalau misalnya dikasih 25 volt ini masih aman, masih nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke ya, nggak ada masalah, teman-teman. Jadi di sini memang sudah ada resistor. Beda kalau tidak ada di resistor, maka saya sarankan teman-teman kasih 12 volt. Jangan teman-teman mengambil sendiri langsung lewat jalur ini dikasih 25, rusakin, teman-teman. Jadi nah ya, bisa rusak, teman-teman, bisa suara deng terus nggak berfungsi nanti. Oke ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat acuannya itu di sini nih, ada di apa ya istilahnya itu, katakanlah ya pemutusnya ya, ini kayak semacam ini kan, di sini kan ada resistor, di sini kan dibatasi ya, jadi atau semacam dibelah gitulah. Jadi nah oke, paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau tidak ada apa ya, nggak ada tulisan maksimal berapa volt atau disarankan berapa volt ya, memang agak sedikit membingungkan, mungkin ya agak sedikit bertanya-tanya ini berapa sih idealnya ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu ya teman-teman. Nah saya kasih tahu kan, kalau teman-teman punya turunkan respon ini sekarang teman-teman sudah jadi tahu kan ya, sudah jadi tahu ya. Jadi ini bisa dimain di 25 volt, 15, 18, 12, tapi saya sarankan main di 15 volt aja, teman-teman ya. Kan di 15 volt itu bagus, untuk jangka panjangnya bagus, dan untuk suara kalau pada saat standby ya itu nggak ada suara dengungan. Nah kalau teman-teman mempunyai power kadang ada suara dengungan, itu biasanya teman-teman bisa lihat dari tune kontrolnya, atau terlalu tinggi tegangannya, itu bisa mengakibatkan power itu juga dengung. Nah oke ya, sampai sini udah paham ya. Terus kalau andaikan tidak punya males ngerakit PSU non simetris, sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman punya PSU yang seperti saya udah terlanjur dibeli dan sudah mau ngerakit lagi, butuh biaya lagi, butuh elko lagi ya. Nah solusinya gimana? Gampang, ini hitam ini adalah grounding ya, ground teman-teman bisa lihat ya, warna hitam itu saya kasih ini untuk ground, dan ini adalah untuk positifnya, teman-teman. Saya ground memang saya lempar ke sini ya, jadi ini jalur ground, jadi jalur groundnya di sini. Memang di sini kalau di tune kontrol ini kan nggak ada ya untuk groundnya, jadi groundnya itu memang saya taruh di sini. Mudah-mudahan kalau teman-teman punya tune kontrol seperti saya, mereknya Hercules ya, ikutin seperti saya. Groundnya itu ini loh teman-teman, ini adalah ground di sini positif, ini ground ya, ini ground, ini positifnya ini. Nah terus
kita bisa ambil tegangan meskipun teman-teman nggak punya PSU non simetris, kita bisa menggunakan PSU simetris. Misalkan nggak punya PSU non simetris ya, atau mungkin kayaknya apa ya, bahannya belum ada ya, jadi teman-teman bisa pakai yang simetris ya. Nah terus apa ya, masangnya gimana ya? Nah ini kan plus ya, plus kita taruh di plus ini. Nah ini kan plus, ini adalah VDC plus, sedangkan yang tengah ini yang hitam itu ground. Teman-teman bisa taruh di ground sini, jadi ini ground, ini positif. Nah ini maka dia berfungsi, tidak apa-apa asal teman-teman naruhnya seperti ini, ground sama positif. Kalau ini dikasih negatif ke positif, rusak ini, karena di sini ada tegangan, di sini tegangan. Kalau di sini posisi netral, nol, tidak ada tegangan sama sekali. Bahwa PSU simetris itu adalah punya tegangan ganda, sedangkan non simetris punya tegangan tunggal. Jadi tegangan ganda yang dimaksud itu ini plus sama minus. Nah mana tuh, oh ya ini plus sama minus, ini tegangan ganda, sedangkan kalau non simetris tegangan tunggal, jadi cuma plus sama ground. Paham ya? Oke paham ya, udah oke paham kita ini. Oke ini kita singkirkan dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tune control yang kedua. Tune control yang kedua ini adalah tune control yang bersama dengan yang satu. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya ini hanya cuma versi mono dan tadi versi stereo. Nah yang menarik di sini udah jelas ada tulisan 12 volt. Nah ya, di sini ada tulisan 12 volt. Nah itu enak bagi yang pemula, tahu bahwa oh ini 12 volt, kita kasih 12 volt, atau bisa maksimal atau minimal. Nah kalau misalkan 9 volt ini bisa bekerja, tapi memang saya sarankan teman-teman kasih 12 volt. Ukuran 12 volt itu adalah kebanyakan rata-rata standar untuk semua tune control. Hampir rata-rata tune control yang seperti ini 12 volt semua. Jadi di sini acuannya di mana? Kita kalau misalnya nggak ada tulisannya ya. Nah, kita bisa lihat sama seperti tadi. Di sini juga ada resistor. Nah, untuk resistornya kita lihat dulu, sama kan 2K2 juga. Nah sama, di sini juga ada resistor 2K2 juga, tidak beda jauh dengan tune control yang tadi. Nah maka ini bisa nggak dikasih, ini bisa dikasih 15 volt, dikasih 25 volt nih. Saya pernah coba bisa, tapi saya tidak menyarankan untuk di 25 volt. Kalau di 25 volt teman-teman bisa ganti resistornya ini 4K7 yang di sini, 4K7 ya, diganti dengan 4K7. Ingat 4K7. Nah ya, kalau misalnya 332 ganti 4K7, atau Elcona ini bisa diganti 35 volt. Sorry tadi saya tidak lupa mengasih tahu kan, ini bisa ganti 35 volt 470 mikro juga bisa. 35 itu kalau teman-teman mau ganti nggak apa-apa. Nah ya, oke ya. Jadi ini enak. Jadi teman-teman bisa tahu di sini udah ada 12 volt. Nah jadi itu gampang, kalau bagi pemula mungkin nggak ribet ya. Nah ini sudah ada 12 voltnya nih. Nah oke ya, jadi ini lebih fix lah, lebih katakanlah ya, oke udah mantap gitu ya. Jadi ini ada 12 voltnya, jadi nggak was-was gitu ya. Ini 12 volt ya. Kita pentingnya tuh mengetahui tegangan pada tune control, pada penambah suara gitu, sangatlah penting teman-teman. Nah terus kalau teman-teman ya, kira-kira kalau kurang tegangan tuh apa yang terjadi terhadap suara ya? Iya tadi saya lupa mengasih tahukan ya. Jadi kalau misalkan kurang tegangan itu biasa terjadi, misalkan 12 volt dikasih 15 volt, ini tidak bekerja itu sedikit pelan nih. Pada saat volume dipulkan, suaranya itu kurang keras, bassnya itu kurang mantep karena kurang tegangan. Sedangkan komponen ini perlu yang namanya tegangan. Jadi kalau tidak kasih tegangan ya maka dia tidak akan memberikan respon terhadap power amplifier, terhadap driver teman-teman. Jadi kecil responnya. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke paham, saya yakin paham teman-teman. Nah jika kelebihan tegangan apa terjadi juga over nanti. Jadi suaranya bassnya sekian, jadi kayak sekian, jadi suaranya kayak ada suara kayak dengung kecil, seperti yang saya jelaskan tadi. Suara dengung kecil itu biasa diakibatkan karena terlalu banyak tegangan ya. Karena pabrik ini aja sudah memberikan DC 12 volt ya, ikutin aja dari pabrik ini DC 12 volt. Titik amannya yaitu
di DC 12 volt itu teman-teman. Nah ini sama masanya, sebenarnya yang hitam ini juga ground, yang merah juga positif seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi bukan ditaruh di negatif, nanti negatif. Saya pernah nyoba tuh ya, tapi teman-teman jangan ngikutin ya, saya pernah nyoba loh. Ini yang negatif sama positif saya taruh, saya kasih di mana tuh tadi. Nah saya pernah nyoba, soalnya saya tuh pernah eksperimen udah beberapa kali nyoba, makanya saya sharing ke kalian agar supaya kalian tuh jangan coba-coba ya. Kalau mau coba rusak ya silakan tanggung sendiri ya. Di sini plus, terus saya taruh negatif di sini, yang terjadi apa? Bengung. Tune control ini meletus ini loh, ini elko nya tuh keluar asap ini, bengung. Jadi pada saat itu pernah saya coba ya, namanya kita coba eksperimen ya, kira-kira apa yang terjadi ya. Saya taruh di sini sama yang negatifnya di sini. Nah ini plus, ini negatif ya, bukan yang di ground, yang hitam itu di negatif. Yang terjadi apa? Nggak sampai hitungan menit, berapa detik loh, ini langsung keluar asap gitu, jadi langsung bocor gitu. Jadi ya saya sarankan teman-teman nanti taruhnya di ground sini ya, jadi bukan di negatif pada power supply simetris ya. Jadi teman-teman ya, oke ya teman-teman paham ya, ini penting soalnya ini. Jadi oke, yang ini kita singkirkan dulu ya. Jadi nah saya singkirkan dulu, terus kita beralih ke yang mana dulu ya. Nah beralih yang yang ini ya, ini yang best of the bestnya tune control. Makanya saya katakanlah saya terakhirkan, ini adalah best of the bestnya tune control. Nah kenapa best of the bestnya tune control? Ini sangatlah recommended banget buat teman-teman yang tidak mau ribet ya. Nah ini adalah salah satu best of the bestnya tune control. Nah dimana tune control ini salah satu yang jadi primadona saya juga ya. Gimana enggak? Yang pertama gini, intinya bukan enggak harus, ini mereknya GM ya, harganya nih 50 berapa ya, 53 ya. Nah, bentar ya. Nah ini harganya 53, sebenarnya tidak terlalu mahal untuk ukuran tune control yang menurut aku yang memberikan suara yang ya lumayan enak ya. Menurut aku ya, kalau halusnya sih biasa sih, belum halus banget, tapi nggak perlu ribet lah ya. Kenapa nggak perlu ribet, saya tunjukkan nanti ya. Harganya 53 nih. Nah ini adalah salah satu tune control yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer ya. Di sini sudah ada yang namanya IC JRC, ini adalah IC filter subwoofernya ini. Nah di sini kan sudah ada, ini menggunakan tegangan simetris. Jadi ini tegangan simetris. Kalau teman-teman menggunakan tegangan simetris terus digabungkan dengan PSU untuk power amplifier, itu saya sangat tidak saya sarankan teman-teman ya. Jadi lebih bagus lagi itu dikasih PSU sendiri ya, PSU khusus tune control, jangan digabung dengan PSU power amplifier atau PSU drivernya teman-teman ya. Dan saya tidak menyarankan bahwa kit ini ditambah dengan kit yang lain penambah bass, misalnya apa, turbo bass seperti ini. Nah makanya saya contohkan juga, ini ada turbo bass untuk menambah bass, agar mungkin dikira kalau wah saya sudah pasang filter, sudah mau saya tambah turbo bass, hancur suaranya, over, bassnya nggak karuan, suaranya nggak bisa keluar, suaranya mendem, pokoknya jelek banget lah pokoknya ya. Pokoknya pokoknya saya tidak menyarankan lah, pokoknya kurang, suaranya nanti mendem teman-teman. Nah ini adalah menggunakan tegangan 15 sampai 25 volt. Ini kan minimum ya di sini. Ini minimum lah, katakannya ini minimum 18 ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, 18 25 volt. Pertanyaan, apakah kira-kira kalau misalkan dikasih 15 kira-kira bisa nggak? Jawab saya bisa banget. Jadi teman-teman bisa kasih 15 volt. Selama ini saya menggunakan 15 volt. Teman-teman bisa lihat kan suara seperti apa. Ini bisa ya. Tapi kalau di 12 volt bawa tune control yang teman-teman beli sama seperti saya, maka ini dia kurang maksimal, terutama bagian bass filternya juga itu tidak bisa maksimal, suaranya masih kurang loh, kayak kurang. Karena apa ya, itu tadi tegangannya kurang. Jadi idealnya itu ya 15 18 20 itu kalau misalkan ada ya. Nah teman-teman bisa bikin sendiri, bisa bikin sendiri dengan PSU simetris, atau mungkin beli aja nggak ada masalah. Sedangkan di pasaran kan rata-rata PSU itu hanya terdapat
terdapat cuma 15 volt ya. 18 voltnya itu jarang ada untuk IC-nya. Ini kalau teman-teman menggunakan TP3132, teman-teman bisa mengikuti VAC yang utama, VAC 18 volt, maka outputnya juga 18 volt. Jadi tanpa harus menggunakan TP7812 itu bisa. Jika lo misalnya tegangannya itu bagus gitu ya. Kalau pakai TP kan tegangannya kayaknya tuh halus banget. Beda kalau yang nggak pakai TP kan, itu kan kayak bergelombang gitu kan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa beli PSU yang seperti saya. Nanti 15 volt outputnya, terus teman-teman kasih VAC 18 volt, itu nanti outputnya 15 volt stabil, bagus banget kalau untuk tune control yang model seperti ini. Jadi kalau dikasih 15 volt semuanya saya pastikan ini bekerja maksimal, jadi tidak berkurang bassnya cukup mantap. Dan pada saat ini di off standby, itu dalam keadaan standby dia tidak ada kayak suara dengungan kecil, itu bener-bener sunyi itu teman-teman. Jadi kalau kelebihan tegangan malah itu kadang suaranya dengung teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di tune control yang pertama, kalau teman-teman kasih tegangannya terlalu lebih, itu tune control bisa bekerja maksimal tapi kayak ada suara dengungan di di power kecil tapi itu. Nah, di power 150 watt saya pada saat yang trafonya 10 ampere, itu tegangan yang saat pakai di tune control itu 12 volt, bukan 15 tapi 12 volt pakai TP7812, 12 volt gitu aja. Jadi pada saat saya kasih 15 itu suara kayak dengungan kecil, tapi 12 volt itu sudah bagus teman-teman. Jadi saya itu mencari ya nggak ada dengungannya, tapi tune control bisa bekerja maksimal meskipun tegangan itu minimal gitu ya. Jadi minimal tidak maksimal tapi di tengah-tengah gitu aja. Itu yang saya cari pada saat itu teman. Akhirnya saya menemukan ya itu di 12 volt itu yang paling bagus untuk tune control yang seperti ini ya, yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, oke ya. Jadi kalau teman-teman, pentingnya sebuah tegangan pada tune control itu sangat berpengaruh terhadap suara, berpengaruh terhadap hasil yang akan dihasilkan oleh tune control itu teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru pemasangan pada tegangan, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya, pas itu ideal gitulah teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Oke ya. Saya rasa mungkin ya sampai dikit masih ada tambahan sedikit ya. Nah, ini adalah sebuah Galaxy teman-teman ya. Sebuah turbo bass, Galaxy ya. Ini turbo bass di sini ya memang 12 volt ya. Saya sangat menyarankan di sini rentan mungkin IC mati, tidak berfungsi satu atau tidak berfungsi semuanya, karena IC-nya mati itu pasti ada penyebab ya teman-teman ya. Ini akan saya tunjukkan penyebabnya apa sih, kenapa kok kadang IC kalau teman-teman punya. Saya dulu itu punya turbo bass tuh, ini tambahannya turbo bass itu mati ya IC-nya. Penyebabnya adalah pada tegangan teman-teman. Saya sangat tidak menyarankan jika teman-teman tuh memberikan tegangan di atas 12 volt. Saya menyarankan teman-teman di 12 volt stabil. 12 volt itu stabil. Terus kalau di tegangan ekstranya itu kan nggak ada ya, kadang 12 volt gimana, kasih trafo sendiri ya, bisa kasih trafo sendiri mungkin 500 mA atau 1 ampere, yang pasti bisa dikasih VAC 15 dengan tambah 7812 volt, maka nanti outputnya dia di 12 volt itu stabil, jangan sampai berkurang gitu. Kalau pun ngedrop itu dia masih di 12 volt karena di tegangan di suplai utama yaitu 15 volt teman-teman ya. Untuk elko bisa pakai 25 volt atau 2200 mikro itu juga bagus. 25 volt 2200 mikro itu cukup bagus kalau untuk turbo bass ya teman-teman. Ini kan 12 volt ya. Nah, ini cukup mahal turbo bass ini ya teman-teman. Bisa kasih yang stabil, eman-eman kalau teman-teman sampai rusak ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya rasa itu ya sharing saya mengenai pentingnya sebuah tegangan pada tune control. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.